te zien hoe ver Nee, dat ik was had geen idee. van Amersfoort? Ik had geen idee. Het enige wat ik wist was dat... Bantah Iwan Bule Mel Silgers buka peluang bela timnas Indonesia. Mel Silgers menjadi salah satu pemain keturunan yang sempat diisukan akan bergabung dengan timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Tetapi hal tersebut urung terjadi, padahal sang pemain merupakan salah satu pemain yang diminta langsung oleh Sintayong untuk melengkapi skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyatakan alasan Mel Silgers belum dinaturalisasi lantaran tak mendapat restu dari orang tua membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Iwan Bule usai pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali membahas program naturalisasi beberapa bulan yang lalu. Namun baru-baru ini kepada media Belanda, El Voetbal, Mel Silgers membantah pernyataan Iwan Bule tersebut. Dia menyebut tidak ada larangan dari orang tuanya membela timnas Indonesia. Mel Silgers malah mengaku sangat senang dengan sambutan dari supporter Indonesia kepada dirinya. Media di sana mengatakan bahwa orang tua saya tidak mengizinkan saya, tetapi itu sama sekali tidak benar. Saya masih terbuka untuk itu, tetapi saya masih berumur 21 tahun. Ungkap Mel Silgers. Dengan begitu, peluang Sintayong mendapatkan jasa pemain sebagai pelengkap taktik skuad Garuda terbuka lebar. Mengingat umurnya yang terbilang muda, Mel Silgers akan menjadi opsi menarik pada Piala Asia 2023 mendatang. Wajah baru timnas Indonesia U19 yang ikut TC di Eropa. Jelang pemusatan latihan di Turki dan Spanyol, PSSI telah resmi merilis 34 nama pemain yang akan menghiasi skuad timnas U19 Indonesia. Ada dua wajah baru yang muncul di TC kali ini. Kedua pemain yang dimaksud adalah Dava Fasya dan Muhammad Zaki Asrafu Waidisiap. Dava merupakan kiper muda yang saat ini dimiliki oleh Borneo FC. Penjaga gawang berusia 18 tahun itu tampaknya berhasil mendapatkan perhatian Sintayong untuk menjadi pelapis baru Cahya Supriyadi. Kehadiran Dava kali ini tampaknya akan bersaing dengan Aditya Arya sebagai kiper pengganti Cahya nantinya. Dava merupakan pemain jebolan Garuda Select Jilid 4 dan memiliki tinggi badan 184 cm. Sementara itu, Zaki Asraf merupakan pemain yang berposisi sebagai winger kiri. Dia saat ini telah masuk di tim utama PSM Makassar sejak Juni lalu. Menariknya, Zaki bahkan telah dipercaya oleh sang pelatih PSM Bernardo Tavares untuk tampil 10 kali di 10 laga yang dijalaninya dalam Liga 1 2022-2023. Di usianya yang masih 19 tahun, Zaki juga sudah berpengalaman bermain pada AFC Cup 2022 4 kali. Zaki pun berhasil mencuri perhatian Sintayong sebagai winger anyar timnas Indonesia U19. Pengalaman menit bermainnya di PSM menjadi modal Zaki untuk mentas bersama Garuda Muda. Zaki dan Dava untuk kali pertamanya menjalani TC bersama timnas Indonesia U19. Dan menarik untuk melihat kemampuan dua wajah baru tersebut nantinya. Efek kunjungan FIFA ke Indonesia. Timnas Indonesia disebut naik ke pot 1 drawing Piala Asia 2023. Kunjungan FIFA dan juga AFC ke Indonesia menyita perhatian lebih dari negara rival timnas Indonesia. Terbaru media Vietnam Total 24/7 mengaku khawatir kedatangan FIFA ke Jakarta mempengaruhi keputusan AFC dalam menentukan siapa tuan rumah Piala Asia 2023. Sebagai informasi, ada 3 negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023, yakni Indonesia, Qatar, dan Korea Selatan.
Uniknya pengumuman tuan rumah Piala Asia 2023 bertepatan dengan kehadiran FIFA ke Jakarta, yang mana berniat untuk membantu memperbaiki pengelolaan sepak bola tanah air. Hal itulah yang membuat Total 24/7 khawatir. Media Malaysia itu takut kehadiran FIFA membuat Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Jika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Asia 2023, skuad Garuda bakal naik ke pot 1 drawing. Timnas Indonesia akan bersaing dengan tim-tim mapan lainnya seperti Iran, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Qatar. Arab Saudi yang sebelumnya berada di pot 1 harus rela turun ke pot 2 karena tergeser Indonesia. Begitu juga dengan Vietnam, tim dengan peringkat FIFA terendah di pot 2. Turunnya Arab Saudi membuat Vietnam harus tergeser ke pot 3. Berada di pot 3 membuat Vietnam berpeluang untuk menghadapi tim-tim kuat di pot 2. Seperti UAE, Irak, Oman, Cina, Arab Saudi, dan Suriah. Belum lagi tantangan dari pot 1 yang diisi Jepang, Korea Selatan, Iran, Qatar, dan Australia. Menarik untuk menanti keputusan AFC ke depannya. Akankah AFC menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2023? Di saat Indonesia baru saja tertimpa insiden Stadion Kanjuruhan? Mari kita tunggu untuk kejutannya.